Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, anggota PKLU GBIB dimanapun berada. Puji syukur pada Tuhan jika pada pagi ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti program saya dan PKLU GBIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Laswinarni Haumahu. Saya anggota Pelkat PKLU GBIB Jemaat Cahaya Kasih Surabaya. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga, atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan pada kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu kami mohon curahkan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini sesuai dengan sabda bina umat dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose 2 ayat 11 sampai dengan 15 yang menyatakan, di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Judul renungan kita pada pagi hari ini, Allah yang menghidupkan.
Yang menjadi pokok renungan ada di ayat 13b. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, di zaman sekarang ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, maka segala sesuatu dapat dijadikan dan hidup menjadi lebih mudah. Kita tidak lagi menemukan kesulitan dalam memperbaiki benda-benda kita yang rusak. Dan benda yang sudah mati pun masih bisa diperbaiki dan dihidupkan kembali. Bahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia yang sudah mati pun juga dapat dihidupkan kembali dengan cloning dan metode sel punca. Namun bagaimana halnya dengan menghidupkan yang sudah hidup? Apa maksudnya? Mungkin hal ini terdengar sangat aneh dan bahkan lucu. Atau ini pertanyaan yang tak perlu dijawab? Rasul Paulus sungguh memahami dan mengerti akan pengorbanan dan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kematian Tuhan Yesus bukan hanya sebagai proses penyelamatan dan pengampunan dosa umat manusia, melainkan melalui kematiannya, Yesus Kristus juga menghidupkan manusia untuk terus hidup dalam kebenaran dan pengharapan akan kasih Allah, menanggalkan kehidupan yang lama yang berkubang dalam dosa, bangkit dan hidup dalam arakan kemenangan dalam Kristus. Sebelum memulai aktivitas kita di hari ini, marilah kita semakin menyadari bahwa hidup ini bukan hanya sekadar untuk hidup saja, melainkan lebih dari sekedar hidup. Maksudnya bahwa dengan kasih dan anugerah yang berasal dari Allah yang sudah diberikan kepada kita, maka Allah meminta kepada kita juga untuk menghidupkan sesama kita dari kehidupan mereka yang lama. Dan kita juga diminta untuk menghidupkan kembali kehidupan rumah tangga dan persekutuan umat Tuhan, agar kita merasakan karya keselamatan Allah dan bersukacita dalam damai sejahtera Tuhan. Karena Allah yang menghidupkan kita dari hidup ini. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Bapak dan Ibu, saudara kasih Tuhan, dan juga Opa Oma, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, yang kekal dan kudus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menyembah-Mu, untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih atas karunia Tuhan yang menghidupkan kami di dalam hidup ini. Tolong kami dan mampukan kami untuk menghidupkan sukacita dan damai sejahtera-Mu dalam rumah tangga, dalam persekutuan umat-Mu dan dalam masyarakat. Puji syukur pada Tuhan, Tuhan sudah memberkati Dewan PKLU sehingga mereka dapat mewujud nyatakan berkat itu melalui program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anggota PKLU dapat mengikutinya setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesehatan yang prima
yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, kaum lanjut usia. Tuhan, kami bawa doa juga bagi kesembuhan saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit. Begitu pula, berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka yang menghadapi berbagai pergumulan. Tuhan, hiburkan dan kuatkan mereka Bapa. Berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, menguatkan mereka yang lemah, sehingga terwujud damai sejahtera bagi mereka semua. Berkati ya Tuhan anak-anak kami, menantu, cucu-cucu, dan cicit kami. Ya Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi Bapak Pendeta dan Presbiter di jemaat kami masing-masing dimanapun berada, agar mereka memiliki wibawa rohani dan menjadi teladan bagi kami umat-Mu. Ya Bapa di surga, berkati pula jemaat-Mu dan mampukan kami untuk ikut serta membantu pelayanan di gereja kami masing-masing. Berkati juga bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, pimpinan di pusat sampai di daerah-daerah terpencil sekalipun. Berkatilah mereka Tuhan, berikan akal budi, roh hikmat akan takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan, tolonglah mereka agar mereka mampu bekerja seturut dengan kehendak-Mu, tidak mementingkan diri sendiri atau golongan yang melakukannya secara korupsi. Tuhan, tolonglah kami, bangsa dan negara kami Indonesia, agar seluruh aparatur yang sudah Tuhan tetapkan untuk dapat bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara kami, kiranya mereka dapat bekerja dengan baik menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Ya Bapa, kami mohon kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami semua para kaum lanjut usia, anggota PKLU dimanapun berada. Berkati kami masing-masing dalam segala keberadaan kami. Ampunilah segala salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, mendukakan hati Tuhan. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami kepadamu yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Opa, Oma, Bapak, dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, anggota PKLU GBIB dimanapun berada. Terima kasih telah mengikuti saya dan PKLU GBIB membaca Alkitab bersama. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Amin.